Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Kembali dengan bersama kami Bahasa Arab with Al-Fakir, Arabic Language with Al-Fakir. Nah, kita lanjutkan pembahasan ilmu nahwu kita. Sebelumnya kita telah membahas mengenai jumlatul mufidah, yaitu suatu kalimat yang sempurna. Kalimat sempurna ini tersusun dari minimal dari dua kata. Minimal tersusun dari dua kata. Nah, selanjutnya pada pembahasan ini yang ingin kita bahas adalah kata-kata apa saja yang menjadi pembentuk dari kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada namanya kata kerja, kata benda, kata keterangan, kata sifat. Nah, di dalam bahasa Arab pun demikian. Jadi pada pembahasan kali ini kita nanti akan berusaha melihat jenis-jenis kata apa aja yang ada dalam suatu kalimat bahasa Arab. Oke, langsung saja kita menuju kepada contohnya. Nih ada 8 contoh. Yang pertama adalah Rokiba Ibrahimul Hisona. Rokiba adalah menunggangi, Alison adalah kuda. Jadi Rokiba Ibrahimul Hisona, Ibrahim menunggangi kuda. Yuda ibu Ismailu Alkito. Yuda ibu Ismailu Alkito. Yuda ibu artinya bermain-main, Ismail Alkito kucing. Yahsudul fallahu alqamha. Yahsudu artinya menuai atau mengetam. Al-fallahu petani, al-qamha qamha itu gandum. Jadi petani menuai gandum. Takulu satu fulan wasairan. Takulu makan asatu kambing fulan wasairan. Jadi kambing makan biji-bijian wasairan dan dedaunan. Sami itu nasihat. Aku mendengarkan nasihat. Yasta'u an-nuru fil hujrah. Jadi yasta'u bersinar, an-nuru cahaya, fil hujrah. Jadi cahaya bersinar fil hujrah di dalam ruangan atau di dalam kamar. Tajri as-safinatu alal ma'i. Tajri yaitu berlayar, as-safinatu kapal, alal ma'i di atas air. Jadi kapal berlayar di atas air. Takulu hal tuhibbu safaro. Apakah engkau suka traveling? Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Arafna fi ma mado anna jumlatal mufidata tatarakabu min ajzain hiya al kalimatu. Arafna telah kita ketahui fi ma mado pada pembahasan sebelumnya, fi ma pada apa-apa mado yang telah lalu, annal jumlatal mufidata bahwa jumlah mufidah itu tatarakabu tersusun min ajzai daripada bagian-bagian, min ajzain hiya al kalimatu, dan dia itu adalah kata-kata. Bagian-bagian dari kalimat itu terdiri dari kata-kata. Wa nuridu an na'rifa fi hadad darsi anwa al kalimati. Wa nuridu dan kami ingin an na'rifa untuk mengetahui fi hadad darsi pada pelajaran ini anwa al kalimati macam-macam dari kata. Jadi ada beberapa apa aja nih yang dimaksud dengan kata. Fanakulu maka kami katakan ida bahasna fil jumlatillati ma'ana wajana annal kalimati Ibrahim wa Ismail wa falah alfazun tusummiya biha askhasu. Ida bahasna apabila kita membahasnya fil jumali pada kalimat allati ma'ana yang kalimat itu ada di sini, wajadna kita akan dapati annal kalimati sesungguhnya kata-kata Ibrahim, Ismail dan Falah itu merupakan alfazun, merupakan lafaz. Nah, dalam bahasa Arab kata-kata Ibrahim, Ismail, Al-Falah ini merupakan lafaz. Tusummiya biha askhasun. Nah, lafaz ini digunakan untuk menamai askhasun. Askhasun itu adalah manusia atau orang. Wa annal kalimati al-hisona wal kita wasyatu alfazun. Lafaz juga nih. Jadi hison kuda, kucing, wasat kambing, alfazun adalah lafaz-lafaz juga.
tusummiya biha anwaun minal hayawan, yang digunakan untuk menamai anwaun, suatu macam, suatu jenis minal hayawan, daripada hewan. Wa annal qomha wal fula wasairo, adapun qomha gandum, wal fula biji-bijian, dan syairo dedaunan, alfazun suatu lafaz tusummiya biha anwaun minan nabat, yang dinamakan dengannya itu macam dari nabat, pepohonan. Nah, kemudian wa annal hujrota wasafinata wal ma'a, adapun hujroh, kamar atau ruangan, as-safinah, kapal laut, wal ma'a, air, alfazun, merupakan lafaz-lafaz tusummiya biha anwaun minal jamad, yang dinamakan dengannya macam-macam dari sesuatu yang keras, sesuatu yang bisa diraba. Ajamat, jadi benda lah yang kita sebutnya, jadi nama-nama dari benda. Wa annan nasihata wan nura was safara alfazun, adapun nasihat, nuro cahaya, wasafar traveling perjalanan, alfazun adalah lafaz tusummiya biha anwaun uhra minal ma'ani, dinamakan mereka itu untuk sesuatu yang yang sesuatu yang lain daripada makna-makna. Jadi nasihat, nur, safar, ini kan sesuatu yang tidak bisa dipegang gitu, untouchable ya, sesuatu yang semu. Jadi dia itu digunakan untuk menamai sesuatu yang semu, sesuatu yang hanya maknanya aja. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat isman. Nah, jadi yang tadi itu nama-nama yang digunakan untuk manusia seperti Ismail, Ibrahim, Falah, itu adalah nama-nama digunakan untuk manusia. Terus hison, kuda, kit, kucing, wasat, kambing, ini ada nama-nama yang digunakan untuk hewan. Kemudian komha, gandum, walful, biji-bijian, wasyairo, dedaunan, ini nama-nama yang digunakan untuk tumbuhan. Dan hujroh, kamar, safinah, kapal, air, ini nama yang digunakan untuk benda-benda yang touchable, yang bisa disentuh, bisa diraba. Sedangkan nasehah, nur, safar, nasehat, cahaya, dan traveling, ini adalah nama-nama untuk sesuatu yang semu. Nah, semuanya ini, nama-nama itu dalam bahasa Arab disebut sebagai isman atau isim. Nah, jadi semuanya tadi itu disebutnya isim. Kata-kata untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, dan untuk yang bermakna, itu namanya isim dalam bahasa Arab atau ismun. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Jadi wa kadzalika, dan demikianlah semua kalimat, kata-kata, yusamma biha, yang dinamakan dengannya itu untuk manusia, hayawan, hewan, nabat, tumbuh-tumbuhan, atau jamad, benda yang keras, au syai'in akhar, atau yang lainnya, itu semua dinamakan sebagai isim. Nah, jadi sekarang udah jelas tuh isim apa. Isim itu adalah lafaz-lafaz yang digunakan untuk menamakan manusia, menamakan hewan, menamakan tumbuhan, menamakan benda-benda yang keras, menamakan sesuatu yang semu, yang maknanya saja yang kita tahu. Nah, itu semua disebutnya sebagai isim. Nah, gitu ya. Jadi kita lanjutkan aja. Na'udu lil jumali marratan saniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimat kokiba wa yudaibu wa yasudu wa ta'kulu tadulu ala husuli fi'lin fi zamani khasin. Nah, jadi kita lanjutkan contoh-contoh tadi. Na'udul jumali, kita tengok kepada kalimat-kalimat sekali lagi. Fanajidu, kita dapati anna kulla kalimatin, bahwa setiap kalimatin, kata-kata daripada kalimat kokiba, menunggangi, yudaibu, bermain-main, wayasudu, menuai,
wa ta'kulu makan, tadulu mereka itu semua menunjukkan ala husuli fi'lin, atas hasil dari suatu perbuatan, fi zamanin khosin, pada waktu yang khusus. Jadi kokiba yuda ibu wayasudu takulu, ya takulu ini semuanya menunjukkan hasil dari perbuatan husuli fi'lin pada zaman tertentu, fi zaman khosin, zamannya khusus. Nah, jadi semua itu disebut fi'il atau kata kerja, ya kan? Nah, yang tadi itu kan rohiba menunggangi kata kerja, yuda ibu bermain-main kata kerja, ya sudu menuai kata kerja. Ini semua disebutnya adalah fi'il. Falafzu rokiba masalahnya dulu ala rukub. Nah, lafaz rokiba contohnya masalah menunjukkan atas tunggangan, menunggang, rukub fi zamanil madi, pada zaman madi. Nanti kita bahas berikutnya ya, ada zaman madi, zaman mudore, ya nanti kita akan bahas nanti. Wajuda ibu ya dulu alal mada ibah, dan yuda ibu itu menunjukkan atas permainan, bermain-main. Nah, fi zamanil hadir, pada zaman hadir maksudnya zaman sekarang, atau dalam bahasa Inggris disebutnya continuous tense gitu kan. Awil ata atau zamannya akan datang. Wahalumma jarron, dan seterusnya gitu kan. Walidzalika demikian itu tusamma kullu kalimatin min hadihin naui fi'lan. Nah, yang tadi rokiba, yudaif, yasudu, ta'kulu, ini semua disebutnya sebagai fi'il ya. Jadi sekarang udah jelas ya. Yang fi'il itu apa? Fi'il itu artinya kata kerja. Jadi semua itu adalah kata kerja sesuai dengan arti masing-masing kata itu. Rokiba menunggangi, yuda ibu bermain-main, yasudu adalah menuai, takulu adalah makan. Ini semua adalah fi'il disebutnya, ya kan? Oke, lanjutin lagi deh. Sebentar lagi, sedikit lagi kita lanjutkan lagi. Wa inda ta'ammulil jumali salasil akhirati najidu annal kalimat fi wa ala wa hal idza nutiko bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu maknan kamilun. Nah, jadi dan kata-kata dalam contoh-contoh tadi, ya kan? Kata-kata yang ketiga ini seperti fi, kan tadi tuh ada tuh fi, mana tadi tuh kata fi? Yasta'u nur fil hujrah, bersinar cahaya bersinar di dalam kamar. Fi wa ala fi itu artinya di dalam, wa ala itu artinya atas, yang kayak misalnya contohnya tadi itu tajri as-safinah alal ma'i, tajri berlayar, safinah kapal laut, alal ma'i di atas air. Wahal idza nutiko apabila diucapkan, bikullim minha wahdahu apabila diucapkan sendiri aja nih, nggak dengan kata yang lain. Jadi fi sendiri, ala sendirian diucapinnya, hal lam yufham lahu maknan kamilun, jadi nggak bisa dipahami maknanya secara sempurna, nggak bisa. Kita di dalam apa maksudnya, di atas apa maksudnya. Nah, terus kelanjutannya, wa idza nutiko apabila diucapkan bikullin minha fi jumlatihi zoharo maknahu kamilan. Nah, tuh apabila diucapkan nutiko, idza nutiko diucapkan bikullin minha, dengan kata-kata yang lain digabung nih, fi jumlatihi di dalam kalimat itu, zoharo maknahu kamilan, maka maknanya jadi jelas, ya kan? Kayak tadi tajri as-safinatu alal ma'i, jelas sekarang nih, berlayar kapal di atas air. Tapi kalau kita cuma ngomong ala, nggak ngerti apa maksudnya, ya kan? Hal tuhibbus safaro, hal apakah tuhibbus safaro, engkau suka traveling. Kalau cuma bilang hal apakah, ya nggak ngerti apakah tuh apa, nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi waktu sama kullu kalimatin min hadhil kalimat as-salasi harfan. Nah, kalimat-kalimat yang tadi kalau misalnya diucapkan sendiri
nggak punya arti yang jelas, nggak jelas maksudnya apa, itu disebutnya huruf atau harfan. Fi, ala, hal, nanti ada lagi min, nanti ada lagi an, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Wa kadzalika kullu kalimatil lati min hadan nau. Nah, itulah tiga jenis kata-kata yang ada di dalam suatu kalimat. Yang pertama isim, yaitu kata benda, yang kedua fiil yaitu kata kerja, yang ketiga huruf. Nah, huruf nih sesuatu yang khusus nih, yang hanya ada di bahasa Arab. Jadi sekarang udah jelas ya, dalam suatu kalimat itu terdiri dari tiga kata itu. Jadi sekian dulu untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.